Saya Wisnu Hasanuddin. Dan saya Dinda Khaira. Balik lagi dalam program Pinyusi, bahas berita dan juga opini. Beli motor gede seharga 6,3 miliar Dishub bilang untuk pengawalan gubernur. Baru-baru ini Dishub DKI Jakarta alokasikan anggaran sebesar 6,3 miliar untuk membeli 5 motor listrik yang dipakai untuk mengawal pejabat kelas VVIP. Nah, menarik nih. Jadi terkait pembelian motor untuk pengawalan Pak Gubernur Heru Budi. Nah, gimana menurut lo, Din? Menurut gue sih sebenarnya gue membaca cuitan netizen kita. Gimana tuh? Jadi katanya giliran beasiswa dipangkas. Waduh, masih terkait KJMU ya. Jadi mungkin di salah satu sosial media dia menyebutkan komentar-komentar terkait KJMU. Jadi kayak, lu fokus sama KJMU aja lah gitu ya. Tapi lu tau gak KJMU itu apa? Apa tuh KJMU? KJMU itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah katanya nih beasiswa KJMU itu dipangkas. Tahu nggak seberapa dipangkas? Berapa tuh kalau boleh tahu? 1,4 triliun. 1,4 triliun. Tapi kita nggak membahas tentang KJMU karena itu agak serem ya. Jadi kita masih terkait beli motornya. Jadi gini sebenarnya, anggaran ini memang cukup besar besar banget. Tapi ada alasannya sih. Orang juga banyak yang komentar kok kayak lebih baik buat infrastruktur segala macam bla bla panjang lebar. Tapi memang dari Dishub tuh ada alasannya. Yang pertama tuh untuk mengkampanyekan kendaraan listrik lah ya. Karena ini salah satu 5 ini adalah listrik semua kan kendaraannya kan. Kendaraan listrik tuh emang semahal ini sampai 6,3 miliar. Apa gimana sih? Nah kalau itu memang tanya beliau ya kalau itu ya. Jadi kalau saya bilang tapi memang kalau dibilang alasannya kenapa gitu, banyak faktornya. Salah satu penginisiasi mobil listrik ya kan. Iya. Kemudian sisi lain juga kendaraannya memang udah usang kan, kendaraan dinas patwalnya memang udah usang banget. Terus diganti. Terakhir tuh tahun 2006. Jadi mereka ingin mengganti ya. Kalau dibilang untuk yang lebih bagus nggak ada masalah, tapi ada alasan ketiga tuh yang ini agak kurang, menurut saya tuh kurang masuk akal ya. Kurang make sense lah. Kurang make sense. Jadi untuk mobilitas yang tinggi. Nah, mobilitas gimana tinggi apa tuh? Di Jakarta itu dia lebih mengutamakan kecepatan gitu. Kecepatan di Jakarta mengutamakan kecepatan. Betul. Nah, jadi banyak kemungkinan besar juga Din bahwa kenapa dia tuh pengennya tuh mobilitas tinggi karena harus menjaga awal gitu segala macam kan, karena pejabat itu salah satu orang yang penting ya, seperti itu harus dijaga. Betul memang. Penting harus dijaga ya. Harus dijaga gitu kan. Kamu mungkin punya pasangan sangat penting harus dijaga juga. Oh iya kan? Jadi kita menganggap gubernur itu sama dengan pasangan atau gimana? Kalau itu kita lanjut beritanya. Berita selanjutnya. Habis hampir 80 miliar, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI gagal lolos ke Senayan. Bahkan PSI menjadi salah satu dari 18 partai politik yang mengeluarkan dana terbesar pada pemilu 2024 ini. Kaisang menyebut bahwa pengeluaran anggaran besar seperti ini hal biasa. Mas Kaisang lagi Mas Kaisang. Sebenarnya gini ya, saya tuh sebagai orang yang masyarakat yang beropini membaca berita kemudian beropini ya. Iya benar-benar. Jadi saya belum lama mungkin tahun lalu ya 2023 bahwa Mas Kaisang tidak mengerti atau tidak mengetahui masa Orde Baru. Karena saat itu dia bilang Orde Baru itu dia masih kecil. Dia bilang gitu. Wah itu sempat tuh konflik karena seorang anak presiden tidak mengetahui Orde Baru. Begitu statementnya begitu. Nah kemudian ada lagi statement dari salah satu stand up komedian. Ini PSI memang terbilang unik ya. PSI menggandeng Mas Kaisang sebagai ketua umum itu cukup cepat. Sebelumnya kamu tahu siapa? Tahu dong, masa nggak tahu? Ketum PSI sebelumnya Laskar Pelangi, yaitu beliau adalah Giring Niji ya. Benar-benar. Kemudian diganti Mas Kaisang. Akhirnya Mas Kaisang menggantikan posisi beliau. Terus? Dan gimana ya? Sebenarnya kalau saya bilang Mas Kaisang lebih baik fokus ke podcast lah ya. Berarti lebih baik
Mas Giring daripada Mas Kaisang. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak gitu. Enggak juga. Nah, tapi memang PSI ini memang dibilang salah satu partai yang terbilang unik ya. Uniknya apa? Banyak kritikan karena dia tuh terlalu cepat dan terlalu ambisius ya. Banyak opini kayak gitu. Oh iya. Terlalu cepat dan terlalu ambisius. cepat. Bahkan salah satu stand up komedian Panji Pragiwaksono pernah menyebutkan, dia bilang gini, luarnya manis, dalamnya kosong. Yang terus ada penonton yang teriak, donat. Terus si Panji bilang PSI gitu. Bukan saya yang ngomongnya. Apa namanya? Hubungannya apa? Nah, gitu. Panji bilang bukti bahwa partai ini gak ada isinya adalah capresnya Giring. Tuh dia. Oh, Itu dia. Oke, kita lanjut. Will Smith akui khatam Al-Quran 30 juz saat bulan Ramadan. Will Smith menjelaskan bahwa dalam 2 tahun terakhir dia mengalami banyak kesulitan dan Al-Quran telah membantunya menemukan kedamaian batin. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, ini Masya Allah nih. Luar biasa. Masya Allah. Kamu ada pendapat lain gak tentang Will Smith yang khatam Al-Quran gitu? Maaf ya, ini aku bahas agama nggak apa ya. Iya. Will Smith ini agamanya bukan Muslim, Kak. Oh gitu? Bukan Muslim. Oh, oke. Tapi katanya dia lahir di keluarga yang Katolik, bahkan sempat dibaptis segitu. Oke. Cuman dia senang gitu baca-baca kitab itu, dia senang. Berarti bukan cuma Quran ya? Buat Al-Quran, tapi dia senang aja. Tapi Al-Qurannya itu bukan dari bahasa Arab ya, terjemahannya gitu. Dia bacanya, menghatamkannya itu dalam versi terjemahannya. Oke. Oh berarti terjemahannya. Iya. Mungkin yang ada Inggrisnya mungkin ya. Iya, jadi masih dia baca Inggrisnya, bener-bener. Keren tuh kayak misalkan dia baca Yasin, Al-Quran yang Iya, Hakim, bener. enggak juga ya? Mungkin itu kayak mau gimana sih, memberi dia ketenangan hati juga. Oh, iya. Atau dia mau nggak membandingkan sih, kan semua agama baik ya. Iya, betul. Semua agama baik, jadi kayak oh ya udah deh, gue semua agama aja deh gitu. Memang Will Smith ini keren banget sih. Iya, Dia tuh keren sih. dia sebelumnya juga pernah ngaku dia sebagai Scientology. Dia tuh kayak menganut Scientology gitu kan. Jadi kayak dia menganut sains gitu kan. Jadi kalau ditanya agamanya apa enggak, saya menganut ya sains gitu ya. Tapi memang dia kalau bisa dibilang ini orang yang luar biasa di saat bulan puasa kayak gini. Jadi kayak membangun kita ya kan. Maksudnya kita yang Muslim aja belum tentu loh Bisa khatam Kamu Al-Quran. bulan ini ada yang dibaca nggak Al-Quran kira-kira? Ada dong. Oh ada. Ada. Berarti kamu rutin ya Al-Quran ya? Iya, Oh, luar rutin. biasa. Sama kali sama. Kamu gimana? Sama. Oh. Sama. Cuman Oke, baik. beda halnya saya doa dalam hati. Oh iya. Oke, kita lanjut. Nggak ngumbar ya. Nggak Nah, ngumbar. Oke, kita lanjut. Anti mainstream, TNI Angkatan Laut menyiapkan program mudik gratis naik kapal perang. tamu TNI Angkatan Laut kerahkan langsung 1 kapal perang untuk melayani layanan mudik gratis kepada masyarakat. Menurut laman resmi Puspen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, tujuan diadakan mudik menggunakan 1 kapal perang untuk menekan resiko lalu lintas, kecelakaan lalu lintas ya tepatnya. Agak tipe sedikit tuh. Oh iya, ini Wah, menarik nih. Ini menarik banget. Ini anti menarik mainstream. banget buat aku. Kenapa? Aku kan mau mudik, Kak. Oh iya, kamu orang rantauan. Iya, iya. jadi ini penting banget informasinya kayak. Wah, akhirnya ada mudik gratis. Berarti kamu tahu dong syaratnya apa aja tuh? Syarat ya? Aku nggak tahu, makanya aku nanya. Oke. Oh gitu ya. Oh ini rantauan. Oke, jadi ini Apa aja syaratnya? sebenarnya nih khususnya kalau misalnya untuk naik kapal perang ini Banyak. dikhususkan untuk orang-orang yang naik motor gitu ya. Oh, jadi harus pakai motor. Pakai motor enggak, maksudnya kalau misalkan kamu yang apa namanya, jadi kayak naik kapal aja sebenarnya, sama kayak naik kapal yang kamu jaraknya jauh dari pelabuhan mungkin bisa naik motor gitu. Nah mungkin ada tol dijemput nggak ada masalah juga gitu. Nah jadi disiapin. Tapi kalau motor listrik nggak boleh. Oh, motor listrik nggak boleh ya? Boleh, saya nggak ngerti. Atau mungkin Kenapa? mungkin juga ya ini asumsi saya aja, mungkin motor listrik mungkin uangnya ada lah ya, cukup ya kan ini mudik Oh gratis iya, kan. ini kan mudik gratis. Oh benar. Kemudian ada syaratnya juga nih. Apa tuh syaratnya? Boleh saya sebutin ya. Jadi Boleh. siapin fotokopi yang pertama tuh ya kan. Kemudian Fotokopi. STNK dan BPKB motor yang akan diangkut. Nah kemudian Anda nunggu di pelabuhan, siap-siap motor dijual. Udah dong. Nggak mungkin. Nggak dong. TNI Angkatan Laut nggak mungkin menjual motor orang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bercanda pak, bercanda pak. Nah maksudnya tuh disiapin STNK dan BPKB-nya, tapi nggak boleh motor listrik tadinya udah. Kemudian tanda tangan surat kesediaan patuhi peraturan dinas dalam kapal. Wah ini simpel, peraturannya simpel. Rutenya gimana, rute pelabuhan? Nah, ini nggak sih ke Padang gitu? Soalnya kan aku dari Padang. Wah ada, jadi Oh, ada. bukan cuma di Pulau Jawa, melainkan di luar Pulau Jawa gitu, ya bisa banget. Jadi setelah ini kamu boleh daftar langsung. Iya, bagus deh. Ini Tapi kamu pernah naik kapal nggak sih sebelumnya? pernah. Kapal apa? Aku naik kapal ke Bali.
ke Bali. Iya. Kapal apa kalau boleh tahu? Kapal sampan? Ya itu tahu. Enggak. Nggak dong. Enggak. Tapi itu nggak tahu juga sih kapal apa. Yang penting aku naik kapal ya. Naik kapal Itu nyampe Bali. kita tuh dari Jakarta ke Bali tuh kalau boleh tahu berapa tuh? Waktu itu bukan dari Jakarta ke Bali sih, dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Mungkin lebih dekatan. Ya, lebih dekat. Oke. Nah, dan mudah-mudahan ini berfungsi banget ya, dan ini sangat membantu masyarakat, sangat membantu Iya, masyarakat. rantauan itu berfungsi Betul. banget. Oke, itu dia rangkuman berita dalam sepekan. Pantau terus Pinyusi, bahas berita dan juga opini.